Kembali di Metro hari ini, pemirsa, sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang down. Untuk mengetahui penyebabnya, kita telah terhubung dengan Dirjen Imigrasi Silmi Karim. Selamat sore, Pak Silmi. Selamat sore. Baik, sebetulnya apa Pak penyebab sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini mengalami down? Sebenarnya bukan sistem imigrasinya, tetapi server dari sistem kita yang kita percayakan ditempatkan di pusat data nasional yang dikelola oleh Kementerian Kominfo. Ini terjadi gangguan dari tadi pagi dan sampai saat ini kita komunikasi terus dengan Kominfo ya untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan permasalahan ini. Gangguan ini bukan hanya di bandara, tetapi juga di beberapa pelayanan lainnya, karena kita memang sudah berbasis digital, ya. Jadi salah satu kementerian atau pemerintah, ya, lembaga pemerintah yang sudah menerapkan digitalisasi dalam pelayanannya itu kan imigrasi sampai pembayaran visa, ya, dan juga hal-hal yang menyangkut pelayanan publik. Gitu. Nah, kebetulan dampaknya krusial sekali ya, Pak, di semua layanan menjadi terganggu dan memang diakui oleh Kominfo, Pusat Data Nasional mengalami gangguan kesisteman. Lalu apa solusinya disampaikan oleh Kominfo? Ya, mereka sedang mencari solusinya gitu. Kita ini kan posisinya adalah pengguna daripada sistem yang dikelola oleh Kominfo. Begitu. Ketika mereka selesai menyelesaikan problem di PDN ya, namanya Pusat Data Nasional, sistem kita langsung on. Gitu. Nah, kalau dari sisi kami, ya tentunya di sini menjadi pelajaran berharga, ya, dan kita mencari layanan data di luar Kominfo. Jadi saat ini untuk seperti data center itu kan ada juga dari tawaran dari beberapa pihak ya, dari Microsoft, dari Amazon ya, yang tentunya di sini menjadi alternatif dalam hal pelayanan publik. Di satu sisi PDN itu milik pemerintah ya, dan tidak dikenakan biaya. Ya. Kalau kita di server lain ya, maksudnya di pihak ketiga itu tentu ada biaya. Nah, hal inilah yang tentu menjadi alternatif solusi. Ya, karena kalau di server yang oleh pihak lain itu relatif lebih stabil dibandingkan yang PDN. Ya, gangguan sistem PDN ini sudah berlangsung berapa jam, Pak? Dan pernah tidak terjadi sebelumnya? Pernah sering terjadi, tetapi tidak selama ini. Itu. Nah, ini kita juga bertanya-tanya gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi sehingga memakan waktu sampai 12 jam itu belum pulih PDN Kominfo. Bagaimana dengan para penumpang yang akan bertolak ke luar negeri dan yang akan masuk ke tanah air, Pak? Ini kita lakukan secara manual ya, dan kita perbanyak petugas di counter kan. Kalau kemarin-kemarin itu kan kita mengandalkan auto gate ya, kemudian juga sistem juga digital ya. Nah, saat ini kita lakukan manual, memang menjadi antriannya menjadi panjang. Ya, kita koordinasi dengan Angkasa Pura juga, terus kemudian koordinasi tentunya dengan Kominfo, ya, dan kita juga cari solusi yang lain untuk ke depannya jangan sampai hanya mengandalkan satu server milik Kominfo aja. Oke, jadi selama ini tidak ada sistem cadangan yang memitigasi kondisi seperti ini ya? Ini semua kan sudah diserahkan ke Kominfo, PDN. Gitu.
ya karena kan berdasarkan apa ya dengan alasan kerahasiaan dan lain sebagainya kan waktu itu arahannya adalah tidak boleh di luar sistem milik Kominfo. Baik, sejauh ini sudah ada berapa banyak penerbangan yang terhambat dengan kondisi ini, Pak Silmi? Kalau terhambat tentu tidak, cuman antriannya aja panjang. Ya, jadi kita juga menghimbau dan koordinasi dengan airlines untuk disarankan kepada penumpang itu datang lebih awal. Misalnya biasanya 2 jam sebelum keberangkatan begitu, ya 3 jam lah sebelum keberangkatan untuk mengantisipasi antrian. Sebenarnya jam-jam sibuk aja yang menjadi kendala. Seperti sore ini itu sibuk sama tadi pagi. Baik, Sama nanti semoga tengah gangguan malam. sistem. Ya, kita harapkan semoga gangguan sistem pusat data nasional segera diperbaiki dan bisa kembali normal. Baik. Pengalaman berharga buat kita untuk tentunya di sini pelayanan digital pemerintah ke depan memang harus diperkuat agar pelayanan publik bisa terjaga. Ya, agar ke depan tidak ada gangguan lagi begitu ya, dan menyiapkan sistem cadangan sebagai upaya mitigasinya. Terima kasih Pak Silmi Karim sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.